Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan billah dimanapun berada, Id atau Hari Raya adalah momen kebahagiaan dan saat bersenang-senang. Kebahagiaan dan kesenangan orang mukmin di dunia adalah saat mereka berhasil menyempurnakan ketaatan kepada Allah, memperoleh pahala atas apa yang mereka perbuat dan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surah Yunus ayat 58. Dari sahabat Anas bin Malik radhiallahu an, ia berkata, dulu orang-orang jahiliyah memiliki 2 hari raya dalam setahun. Mereka bersenda gurau pada hari itu. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, beliau bersabda, dulu kalian memiliki 2 hari raya, di mana kalian bersenda gurau pada 2 hari tersebut. Dan sungguh Allah telah mengganti keduanya dengan 2 hari raya yang lebih baik dari keduanya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ahmad, dan lain-lain. Allah telah mengganti untuk umat ini 2 hari raya yang semula dilewati dengan senda gurau, permainan, dan hura-hura, dengan 2 hari raya yang penuh dengan lantunan zikir, syukur, dan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah dimanapun berada, sebenarnya orang-orang mukmin memiliki 3 hari raya. 1 hari raya berulang setiap minggu, yaitu hari Jumat, dan 2 hari raya lain yang datang masing-masing 1 kali dalam setahun, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hari Jumat adalah hari raya mingguan. Hari Jumat merupakan hari raya bagi orang mukmin atas keberhasilannya dalam menyempurnakan sholat 5 waktu dalam 1 minggu penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sebagaimana diriwayatkan Imam Malik dalam Al-Muwatta dan Imam Muslim dalam Sahihnya, bahwa hari Jumat adalah hari di mana penciptaan semua jenis makhluk telah selesai dan sempurna. Pada hari Jumat, Nabi Adam diciptakan dan dimasukkan ke dalam surga. Pada hari Jumat pula, Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Umur dunia ini juga akan terhenti pada hari Jumat, karena pada hari Jumatlah kiamat akan terjadi. Dan pada hari Jumat terdapat satu waktu, apabila seseorang muslim berdoa bertepatan dengan waktu itu, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah dimanapun berada, hari Jumat dijadikan oleh Allah sebagai hari raya mingguan bagi umat Islam. Pada hari Jumat, kaum muslimin berkumpul dan saling bertemu untuk mendengarkan zikir dan nasihat, serta untuk melaksanakan sholat Jumat. Oleh karena itu, hari Jumat adalah hari raya yang berulang setiap minggu. Maka kita dilarang mengkhususkan puasa pada hari Jumat, sebagaimana disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW. La yasumanna ahadukum yaumal jum'ah illa yauman qablahu aw ba'dahu. Rawahu Syekhani wa lafzul Bukhari. Janganlah sekali-kali salah seorang kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Menghadiri sholat Jumat akan menghapus dosa-dosa sampai datangnya Jumat berikutnya, selama tidak dilakukan dosa besar di antara 2 Jumat. Sebagaimana hal itu dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. As-salatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahunna malam tagsyal kabair. Rawahu Muslim. Salat 5 waktu dengan salat 5 waktu berikutnya dan salat Jumat sampai salat Jumat berikutnya adalah penghapus dosa selama tidak dilakukan dosa besar. Ikhwan fillah dimanapun berada, adapun 2 hari raya yang datang sekali dalam setahun adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri adalah hari raya bagi umat Islam atas keberhasilan mereka dalam menyempurnakan ibadah puasa Ramadan. Setelah mereka menyempurnakan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya selama bulan Ramadan, dan dengan itu mereka memperoleh rahmat, ampunan dosa, dan pembebasan dari api neraka, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan setelah itu semua sebuah hari raya yang disebut Idul Fitri.
Pada momen itu umat Islam berkumpul untuk melaksanakan salat Id serta melantunkan zikir, takbir, tahmid dan tasbih sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada mereka berbagai nikmat yang tak terhingga. Sedangkan hari raya yang kedua adalah Idul Nahri atau Idul Kurban atau Idul Adha. Idul Adha disebut juga hari raya besar karena ia merupakan hari raya yang lebih besar dan lebih utama daripada hari raya Idul Fitri. Idul Adha adalah hari raya yang berkaitan dengan keberhasilan dalam menyempurnakan ibadah haji. Apabila umat Islam telah berhasil menyempurnakan ibadah haji mereka, maka dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kesempurnaan ibadah haji adalah wukuf di tanah Arafah di hari Arafah. Hari Arafah adalah hari Idku minan nar atau pembebasan dari api neraka bagi seluruh umat Islam, baik melaksanakan wukuf di tanah Arafah maupun tidak. Oleh karena itu, hari yang datang setelah hari Arafah adalah hari raya bagi seluruh umat Islam di berbagai belahan dunia. Pada hari raya itu, Allah mensyariatkan bagi umat Islam untuk mendekatkan diri kepadanya dengan nusuk, yakni mengalirkan darah binatang kurban. Ikhwan fillah dimanapun berada, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berpuasa pada dua hari raya, yakni Idul Adha dan Idul Fitri. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengungkapkan rasa syukur beliau kepada Tuhannya atas anugerah Telaga Kautsar di surga dengan melakukan sholat dan menyembelih binatang kurban. Dikatakan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku dan matiku adalah milik Allah, Tuhan pemilik alam semesta. Quran Surah Al-An'am ayat 162. Oleh karena itulah, ada riwayat hadis yang memuat keterangan bahwa kita diperintah untuk membaca ayat tersebut ketika menyembelih binatang kurban. Menyembelih binatang kurban adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam dan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan penyembelihan binatang kurban ketika Allah mengganti putra Nabi Ibrahim, yakni Nabi Ismail, di mana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelihnya dengan domba besar yang dibawa malaikat dari surga. Dari sahabat Zaid bin Arqam, ia berkata, para sahabat Nabi bertanya, wahai Rasulullah, apakah maksud dari binatang-binatang kurban ini? Rasulullah menjawab, ia adalah sunnah Ibrahim. Para sahabat bertanya lagi, apakah yang kita peroleh darinya, wahai Rasulullah? Beliau kemudian menjawab lagi, kebaikan dan pahala untuk setiap helai rambutnya. Para sahabat bertanya lagi, lalu bulunya? Rasulullah kemudian menjawab, ya, kebaikan dan pahala untuk setiap helai rambut dan bulunya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Ikhwan fillah dimanapun berada, inilah 3 hari raya umat Islam di dunia. Semuanya datang dan dirayakan setelah umat Islam menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan setelah mereka memperoleh pahala yang dijanjikan olehnya. Karenanya orang-orang saleh mengatakan, laisal aidu liman labisal jarid wa innamal aidu liman ta'atuhu tazid. Laisal aidu liman tajammalal bil libasi war rukub. Innamal aidu liman ghufirat lahu dzunub. Hakikat hari raya bukanlah bagi orang yang berpakaian serba baru dan mewah, melainkan bagi orang yang ketaatannya bertambah. Hakikat hari raya bukanlah bagi orang yang berpakaian dan berkendara bagus, melainkan bagi orang-orang yang dosanya terhapus. Imam Abu Hanifah suatu ketika berkata, setiap kali aku melakukan bentuk ketaatan, aku selalu teringat firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Maka dari hari ke hari ketaatanku semakin bertambah. Ikhwan fillah dimanapun berada, semoga ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hari demi hari semakin meningkat, semakin istiqomah dan semakin bertambah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton ceramah singkat ini sampai selesai. Subscribe sekarang dan klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan notifikasi tentang materi menarik dan nasihat yang bermanfaat lainnya. Bagikan video ini ke teman-temanmu dan ajak mereka juga untuk subscribe. Tinggalkan komentar dan like video ini untuk menunjukkan dukunganmu. Jazakumullahu khairan.